Kenapa Allah menciptakan matahari, bulan, planet, cacing, kepiting, kalajengking dan lain-lain? Kenapa? Pak Ustaz, kenapa Allah ciptakan babi? Kata jamaah ke saya, ini terlalu banyak, ini bisa diwakili oleh babi saja. Kenapa Allah ciptakan? Dia segan mau nulis, lalu cacing, kepiting. Kenapa Allah ciptakan babi? Guru membuat soal multiple choice. Siapakah Presiden Amerika? A. Goh Chok Tong, B. Mahathir Muhammad, C. Jokowi, D. Obama, E. Nelson Mandela. Kenapa dibuatnya 6 A, B, C, D, E? Justru yang benar hanya satu. Lalu kalau begitu guru itu menyesatkan muridnya? Tidak. Saat itu dia sedang menguji muridnya. Dia sedang menguji, kira-kira muridku ini bisa tak membedakan antara gocok tong yang putih bersih dengan Obama yang hitam legam? Tahu tak dia membedakan ini? Begitu juga Allah ciptakan. Ini kuciptakan makhluk namanya kambing, lalu kuciptakan lagi namanya kucing, yang ini kuciptakan babi. Secara keturunan ini yang paling banyak anaknya, 13 sekali lahir. Yang ini hanya 2 ekor. Ini murah, bakso babi murah, sepatu kulit babi murah, karena banyak pertumbuhannya, populasinya, maka dia murah. Mana yang kau pilih? Ketika berhasil memilih dengan penuh kesadaran, memilih babi, aram. Makanya kajian kita tadi, Allah buat kita hidup untuk berjihad memilih. Kau pilih ini atau kau pilih ini. Berada pilihan di hadapanmu. Kami kasih kau akal sehat, kami kasih kau Quran, sekarang kau pilih. Kau pilih kambing apa pilih babi? Kenapa Allah ciptakan cacing? Ada namanya Al-Jahiz, ulama, dia peneliti. Dia teliti makhluk yang tak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Namanya cacing. Kalau ada bapak yang bisa membuktikan mata cacing, tunjukkan saya di mana matanya. Tapi Allah kasih dia kehidupan yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat matahari, maka dia hidup di dalam tanah. Gelap, tak punya mata, tapi dia tetap bisa makan dan hidup. Karena Allah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi, segala makhluk yang bergerak di atas muka bumi, illa 'ala Allah rizquha, dijamin Allah rezekinya. Yang dimaksud dengan dabbah, kalau dia bergerak melata. Cacing menggerakkan perutnya, lalu dia bergerak, maka setiap dia bergerak, dia dapat makan, dia hidup. Belum ada cacing yang mati karena kelaparan kalau dia tidak bergerak. Kalau dia bergerak, dia hidup. Dia menghindari dimangsa, maka dia masuk ke dalam. Kalau dia kita gali, kita muncul ke atas, dimakan ayam, mati dia. Tapi dia tetap bermanfaat buat makhluk lain. Oleh sebab itu, orang yang tidak menggunakan matanya, telinganya, tak menggunakan potensi dirinya, Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang, bal hum adall, lebih hina daripada semua binatang. Untuk apa Allah buat ciptakan planet? Ini matahari. Lalu di samping matahari itu ada Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, semua berkeliling. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar, malam tak mungkin mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun, semuanya bergeliling pada garis edarnya masing-masing. Seandainya matahari itu menjauh sedikit saja, kita membeku. Seandainya matahari itu mendekat sedikit saja, maka kita pula akan terbakar. Siapa yang mengatur itu? Dzalika taqdirul azizil alim. Itu pengaturan Allah yang sangat luar biasa. Ini matahari, ini bumi. Maka cahaya matahari langsung ke bumi. Tiba-tiba pada masa tertentu datang bulan di tengah, tertutup. Itulah yang kemarin tak nampak cahaya matahari. Ada yang sempurna, ada yang sebagian. Tertutup cahaya matahari, tak sampai ke bumi karena ada bulan di tengah. Dulu orang kafir bingung, kemana bulan? Sudah ditelan oleh serigala namanya skol. Karena skol sudah menelan, maka mesti dipukul piring kuat-kuat supaya serigala itu terkejut dan memuntahkan matahari lagi. Itulah kenapa saya tanya salah seorang kawan,
itu di kampung kamu apa tradisi kalau gerhana? Semua mukul periuk belana, kata dia. Oh, ternyata tradisi itu sama dengan yang ada di Viking. Di Cina juga begitu. Orang Cina memahami ketika matahari itu menghilang, itu karena ditelan oleh dewa katak. Mereka punya dewa katak yang besar. Nah, itulah patung dewa katak yang diletakkan di atas meja dekat tempat duit. Katak menelan duit, ada duit di dalamnya. Karena mereka percaya kepada katak. Dewa katak yang besar ini menelan matahari. Lalu dipukulkanlah segala ributan mercon-mercon supaya katak itu terkejut, dimuntahkannya lagi matahari. Agama Islam nampak dia bukan agama ilusi hayalan. Justru ketika terjadi gerhana tak ada pukul-memukul, kita berdoa kepada Allah dengan solat kusuf gerhana matahari. Bukan karena itu terjadi. Nabi mengatakan, inna syamsa wal qamar, matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang dilihat bukan mataharinya, tapi Allah yang mengaturnya. Kenapa tidak terjadi tabrakan? Wa kullum fi falaki yasbahun, semuanya berada di garis edarnya masing-masing. Ketika orang memahami itu, dia akan melihat, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Apa janji Allah terhadap orang yang hafiz Al-Quran? Apakah hanya hafiz 30 juz baru dikatakan hafiz? Arti hafiz bukan orang hafal. Makna hafiz, hafaza yuhafizu, menjaga isi Al-Quran sehingga dia tidak melanggarnya. Untuk apa orang hafiz tapi melanggar isi Al-Quran? Yang paling bagus, hafiz menjaga di kepala, hafiz menjaga tunjuk ajarnya. Tapi yang selalu keutamaan dalam Quran itu disebutkan orang yang membaca, menghafal, tapi perilakunya juga sesuai. Malah kalau ada orang hafal Quran tapi perbuatannya tak sesuai, itu yang dilaknat. Rubbatalil Quran, berapa banyak orang baca Quran rajin, wal Quranu yal'anu, tapi dilaknat Quran. Nauzubillah. Jadi yang diinginkan itu adalah anak bapak ibu ikut sekolah program tahfiz, SMP 3 juz, SMA 3 juz, S1 4 juz. Begitu tamat dia sudah dapat 10 juz. Bagus. Masuk pondok tahfiz di Jawa 30 juz, bagus. Apa janji Allah? Ma'as safaratil kiramil bararah, nanti dia akan bangkit di akhirat bersama malaikat. Ditengoknya kiri kanan malaikat. Ya Allah, kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena Nabi menjanjikan al-maghiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang kedua, Allah akan kirimkan syafaat karena bacaan Qurannya. Iqra'ul Quran fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah, karena Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Adapun kadar syafaatnya sesuai dengan bacaan, kualitas hafalan, keyakinan masing-masing. Dan itu tak sama antara yang hafal 30 juz dengan juz 30. Itu semua ada pemberian yang diberikan Allah. Saya sudah sabar menghadapi kamu. Apakah sabar itu terucap, Pak Ustaz? Saya sudah sabar menghadapi kamu. Apakah sabar itu terucap, Pak Ustaz? Ucapan ini menunjukkan tak sabar. Karena makna sabar itu, sabar artinya mampu menahan. Ketika dia mengucapkan ini, dia sudah tak sabar mengucapkan lidah. Apa aku perlu sabar kapan lagi untuk menahan? Itu sudah tanda tak sabar. Nampaknya kamu memang sudah tak sabar. Karena makna sabar artinya menahan. Apakah ada hadis ketika seorang anak perempuan keluar rumah tanpa hijab lalu berzina, yang nanggung dosanya orang tua si anak? Wala taziru waziratu wizra ukhra, orang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Saya enggak mikul dosa bapak, bapak tidak mikul dosa saya. Dosa pikul masing-masing. Loh, kenapa ada yang bilang orang tua mikul dosa anak? Orang tua mikul dosa anak karena tidak ada tunjuk ajar amar ma'ruf nahi mungkar. Saya dititipi anak saya itu mesti saya tunjuk. Salat suruh, umur 7 bawa, umur 10 pukul. Anak perempuan tutup aurat, dia jalan sama tak mahram, kok bisa jalan? Jadi di situ dosanya karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf,
ajak dia buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang dia buat mungkar. Kalau ada orang tua membiarkan anak buat dosa sampai zina, sampai hamil, dayus, tak masuk surga. Alladzi yuqirru su'ala ahlihi, membiarkan anaknya, istrinya, keponakannya berbuat dosa padahal dia tahu. Banyak sekarang orang pura-pura tak tahu, cuek saja. Apa hukuman mengurus SIM tembak Pak Ustaz? Dan mempunyai ijazah palsu. Oh, ini dua pertanyaan nih. Yang pertama, mengurus SIM tembak. Prosesnya punya surat lulus kursus. Setelah itu lulus kursus dibawa kepada tes. Habis itu tes ini, lalu dia tawarkan, kalau mau nanti bisalah cincai 500 selesai. Ini maka kita saya pengurusan paspor ditawarkan orang. Bapak kalau mau ikut prosedur, hari ini datang, hari ini 2 minggu insyaallah 250.000. Daripada Bapak izin kerja tinggal itu ini segala macam, bagus Bapak bayar 500 saja Pak, nanti sore selesai. Tak apa-apalah, biarlah saya urus sampai 2 minggu. Saya izin 2 kali mengajar, saya ikut ngantri, saya bayar. Tapi saya tak pakai baju koko, pakai peci. Ikut ngantri pakai peci itu merusak nama ustaz. Saya tak pakai baju kemeja biasa, saya urus sendiri. Paspor saya pergi umrah, saya urus sendiri, keluar. Tak ada duit ustaz 500.000. Ada. Kenapa tak ustaz kasih aja? Saya tak mau saya kasih ke dia, nanti duit itu dibawanya pulang ke rumah, lalu disuapkannya ke anak istrinya, habis itu dia masuk neraka, lalu malaikat nanya, kau makan haram? Ya, dari siapa? Ustaz Somad. Akte anak gitu juga, saya urus sendiri. SIM juga saya urus. Jadi jangan sampailah bahwa ada orang yang berani menghalalkan, mungkin dia sudah dapat dalilnya. Saya belum dapat lagi. Nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat, kasih saya datang. Apa hukum punya ijazah palsu lalu lulus PNS? Lulus umur 30, pensiun umur 58. Selama 28 tahun itu makan haram. Dia makan haram, anaknya makan haram, bininya makan haram. Makan haramnya 28 tahun. Jadi kalau 1 bulan itu 25 juta, 2 juta, setahun 24 juta, 240 juta, 500 juta, itulah yang masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Na'udzubillah. Doa dari lidah yang makan haram, waqina azaban nar, mat'amuhu haram, makanannya haram, mashrabuhu haram, minumannya haram, malbasu haram, pakaiannya diberi dari uang haram, wa ghuziya bil haram, anak istri dikasih makan haram, ana yustajabulah, tak mungkin doanya dikabulkan Allah. Makanya kita disuruh mengasih makan yang halal-halal. Apakah ada hadis mengatakan siapa yang menyakiti seorang karena lisannya, maka amal ibadahnya tak diterima Allah? Ya Rasulullah, ya, inna fulanatan, ada si fulan, tasumun nahar, rajin puasa sunat, wa taqumul lail, rajin tahajud malam, wa tu'zi jiranaha, tapi menyakiti jiran, bilisaniha, dengan lidahnya. Bagaimana orang ini? Kata Nabi, la khaira fiha, tak ada kebaikan pada dirinya, ia finnar, dia masuk neraka. Salatnya rusak, puasanya rusak, gara-gara lidah menyakiti hati orang lain. Bagaimana menjaga istiqomah dalam beribadah? Pertama, kita pahami bahwa ibadah itu tidak bisa menolong kita. Jangan dihitung-hitung. Ambil pena, ambil kertas. Salat di Masjid Nabawi 40 rakaat kali 1000, 40.000. Di Makkah kali 100.000, 700.000. Cukuplah kalau untuk masuk Jannatul Firdaus. Kita masuk surga bukan karena itu, tapi karena rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah itulah kita infakkan harta sampai pergi ke Makkah. Untuk mendapatkan rahmat Allah itulah kita infakkan waktu duduk di rumah Allah ini. Maka kita merasa tidak pernah dapat menebus surga Allah. Hidup 80, 50, 60,
paling-paling 63 tahun. Kalau sampai 63 tahun itulah amal, mau dibayar dengan kehidupan yang khalidina fiha abada, senantiasa muhasabah diri. Itu membangkitkan istiqamah. Pertama, merasa amal kecil tak sanggup menebus surga Allah. Yang kedua, selalu berjamaah. Alaikum bil jamaah. Asal terdengar suara azan maghrib, subuh, asar, isya, langsung berjamaah. Ada pengajian-pengajian, datang. Karena serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Sering-sering nonton acara flora dan fauna, menengok bagaimana mereka disergap ketika memisahkan diri dari jamaah. Jangan pernah memisahkan diri dari berjamaah. Pengajian berjamaah. Kenapa ya Ustaz, saya baca Quran atau hadir pengajian kok cepat mengantuk? Ada dua kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Yang kedua, setan. Maka dilawan dengan berwudu. Kamar mandi dekat, wudu. Wudu. Saya udah wudu ngantuk juga, bawa semprot. Syekh Ibnu Utsaimin kalau ngajar bawa pistol air. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Utsaimin, ulama besar dari Makkah Al-Mukarramah, menembak murid-muridnya pakai pistol air. Ini belum saya amalkan. Apa hukumnya pakai cincin emas? Uhillu dhahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan emas dan sutra untuk umatku yang perempuan. Ibu boleh pakai emas, boleh pakai sutra. Laki-laki wa uharrimuhuma lirrijal. Untuk laki-laki aku haramkan. Hadis pertama. Hadis kedua, Nabi jumpa sahabat. Sini kata Nabi, itu apa di tanganmu? Dicopot Nabi, dicampakkan Nabi. Kau sudah memakai dari neraka, kata Nabi. Setelah Nabi pergi, sahabat mengambil emas itu, dibalikkan. Nih, Nabi sudah pergi. Enggak, aku tak mau mengambil yang sudah dibuang Nabi. Begitulah sahabat takutnya kepada Nabi SAW. Ini dalil-dalil hadis kuat tentang tak boleh pakai cincin emas. Maka cincin perak, kalau ingin pakai cincin perak, besi putih tak masalah. Walau khataman min hadidin, walaupun cincin terbuat dari besi. Apa hikmah di situ? Imam Syafi'i pernah ditanya, kenapa tak boleh pakai cincin emas wahai Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok. Dia bilang, Pak, tengok cincin emas kawan, besar-besar. Pak, makan Pak. Sakit hati orang. Yang kedua, ternyata butiran-butiran emas itu masuk ke dalam Alzheimer, penyakit lemas, lesu, letih, tua sebelum masanya. Masuk. Bagi perempuan, dia keluar lagi lewat darah menstruasi. Makanya kalau ada laki-laki mens, pakailah, boleh.